Doa o akemasu. Doa ga akimasu. Kedua kalimat ini artinya mirip, tapi kenapa sih penggunaan kata kerjanya itu harus beda? Padahal kata kerjanya sama-sama buka. Nah, selamat datang di materi bahasa Jepang yang katanya itu lumayan susah, yaitu kata kerja transitif tadoshi dan intransitif jidoshi. Pada video kali ini aku bakal ngebahas materi bahasa Jepang yang katanya sih lumayan susah. Bahkan buat aku yang sudah belajar bahasa Jepang lumayan lama, itu masih sering kesusahan. Yaitu kata kerja transitif, tadoshi, dan kata kerja intransitif, jidoshi. Biar gampang selanjutnya aku nyebutin ke bahasa Jepangnya aja, yaitu jidoshi dan tadoshi. Kenapa tadi aku bilang kenapa materi ini susah? Karena ya jujur aja, buat aku sendiri yang sudah lumayan lama belajar bahasa Jepang, itu buat menggunakan kata kerja jidoshi dan tadoshi terkadang masih sering ketukar. Dan justru karena itu di video ini aku mau ngejelasin pakai contoh yang nyata biar kamu benar-benar paham apa itu jidoshi dan tadoshi. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Kita mulai dari kata kerja tadoshi. Tadoshi adalah kata kerja yang membutuhkan objek langsung. Objeknya itu selalu ditandai dengan partikel o. Karena ada objek, maka biasanya ada subjek sebagai pelaku yang ditandai dengan partikel wa. Namun, pada penggunaannya sendiri, orang Jepang itu jarang menunjukkan subjek dalam menyampaikan suatu kalimat. Jadi bisa dipakai maupun nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa untuk partikel wa. Kemudian dalam bahasa Indonesianya itu umumnya diawali me. Kayak tadi, membuka ya, membuka akemas. Oke, biar nggak bingung, aku langsung contohkan saja ke penggunaannya. Kita contohkan langsung aja, contohnya, saya membuka pintu. Watashi wa doa o akemasu. Watashi wa doa o akemasu. Saya membuka pintu. Nah, di sini partikel o itu fungsinya untuk menunjukkan objek dari kata kerja transitif, yaitu membuka atau akemasu. Oke, kita kasih contoh lagi. Saya menutup pintu. Watashi wa doa o shimemasu. Doa o shimemasu. O shimemasu. Jadi di sini shimemasu adalah kata kerja tadoshi yang mana memerlukan objek, yaitu pintu, yang mana ditandai dengan partikel o. Oke, misal kita kasih contoh yang lain lagi. Ini kertas, kami ya, kami, bahasa Jepangnya kami. Nah, kata kerjanya berarti merobek, yaitu yaburimasu. Watashi wa kami o yaburimasu. Watashi wa kami o yaburimasu. Saya merobek kertas. Jadi, partikel o itu untuk menunjukkan objek dari kata kerja tadoshi, yaitu yaburimasu. Oke? Di sini kata kerja akemasu, shimemasu, dan yaburimasu adalah kata kerja tadoshi, yang mana tadi ya sudah aku jelasin memerlukan objek dan ditandai oleh partikel o. Oke, jika sudah paham, kita akan lanjut lagi ke kata kerja berikutnya, yaitu jidoshi. Kalau misal minasang masih ngerasa kesusahan, silakan tanyakan aja di kolom komentar. Jadi, ciri dari kata kerja ini adalah, pertama, ini kebalikannya ya, dari kata kerja tadoshi, yang mana tidak memerlukan objek. Dengan kata lain, itu nggak pakai partikel o, tapi ditandai dengan partikel ga. Kemudian, kalimatnya ini menunjukkan perubahan terjadi dengan sendirinya. Jadi, menunjukkan apa yang terjadi, bukan siapa yang melakukannya. Fokus pada keadaan atau perubahan. Kalau yang tadoshi itu fokus siapa yang melakukannya dan apa yang dilakukan objeknya. Seperti itu. Dalam bahasa Indonesia itu umumnya diawali ter ya. Misal terbuka, tertutup, terobek. Kemudian karena kata kerja jidoshi itu tadi menunjukkan suatu perubahan atau keadaan, berarti kan itu menunjukkan suatu keadaan yang sedang terjadi. Kalau sedang terjadi, berarti perubahan kata kerjanya itu menggunakan te imas.
sering diikuti pola te imas. Ingat tadi penjelasan kata kerja jidoshi itu fungsinya untuk menunjukkan keadaan. Jadi ya kita ngejelasin aja keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Misal pintunya tertutup. Doa ga shimarimasu. Doa ga shimarimasu. Karena sedang terjadi keadaannya tertutup, berarti kita ubah shimarimasu menjadi te imas, sedang terjadi. Doa ga shimate imasu. Doa ga shimate imasu. Misal aku datang ke sini terus pintunya terbuka. Nah, kita ngejelasinnya itu doa ga akimasu. Pintunya terbuka. Doa ga akimasu. Pintunya terbuka. Karena menunjukkan keadaan yang sedang terjadi, maka akimasu menjadi aite imasu. Doa ga aite imasu. Seperti itu. Oke, misal tadi ya kertasnya robek gitu. Kertasnya dalam kondisi robek. Nah, di sini kita ngejelasinnya kami ga yaburemasu. Kami ga yaburemasu. Karena kondisinya udah dalam keadaan robek, maka kita sebutinnya kami ga yaburete imasu. Kami ga yaburete imasu. Kertasnya terrobek atau robek. Seperti itu. Jadi pada dasarnya jidoshi itu hanya menunjukkan ya keadaan sekitar gitu loh, bukan menunjukkan si pelaku atau kegiatannya. Jadi kata kerja akimasu, shimarimasu, yaburemasu adalah kata kerja jidoshi. Tidak memerlukan objek atau partikel o, digunakan untuk menjelaskan kondisi atau keadaan. Dengan kata lain, ketika kita mau menjelaskan suatu kalimat aktif yang menunjukkan pelaku dan kegiatannya, itu ya kita wajib menggunakan kata kerja tadoshi. Itu tidak bisa kita gunakan kata kerja jidoshi. Begitu juga sebaliknya, kalau semisal kita mau menjelaskan suatu keadaan di sekeliling kita, misal lampunya nyala, TV-nya nyala, AC-nya mati. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan kata kerja tadoshi. Kita harus menggunakan kata kerja jidoshi. Karena ya tadi, kita menjelaskan keadaan yang sedang terjadi, bukan kegiatan yang dilakukan yang ada objek atau pelakunya. Seperti itu. Oke, aku kasih contoh berikutnya. Aku membuka jendela. Aku membuka jendela. Itu adalah kalimat aktif yang mana menunjukkan kegiatan dan pelakunya. Di sini, membuka itu adalah kata kerja tadoshi, bukan kata kerja jidoshi. Maka dari itu, gunakanlah kata kerja akemasu, bukan akimasu. Jadi, bukan watashi wa mado akimasu. Ini salah, karena akimasu adalah kata kerja jidoshi. Jadi, yang benar adalah watashi wa mado akemasu. Karena akemas adalah kata kerja tadoshi. Seperti itu. Contoh yang lainnya lagi, ketika kalimatnya adalah kalimat yang menunjukkan keadaan atau menjelaskan suatu kondisi, berarti gunakanlah kata kerja jidoshi. Di sini contohnya, jendelanya tertutup. Jendelanya tertutup. Jadi, kalau semisal kalimatnya dalam bahasa Jepang, madoga shimemasu, itu salah, karena shimemasu adalah kata kerja tadoshi. Yang benar adalah madoga shimarimasu. Madoga shimate imasu. Shimarimasu adalah kata kerja jidoshi. Jadi setelah kalian sudah memahami perbedaan dan penggunaan dari kata kerja tadoshi dan jidoshi, selanjutnya kalian wajib menghafal kata kerjanya satu persatu. Misal di sini ada akemasu membuka, akimasu terbuka, shimemasu menutup, shimarimasu tertutup, yaburemasu merobek, yaburemasu terrobek, sukemasu menyalakan atau memasang, sukimasu nyala atau terpasang, kashimasu mematikan, kiemasu mati atau redup gitu. Ini kirimasu memotong, kiremas terpotong.
Nah, mungkin pertanyaannya, apakah ada pola perubahannya gitu? Kayak semisal ya kayak bentuk T kan ada pola perubahannya, bentuk Jokenke, bentuk syarat itu ada apa namanya pola perubahannya. Nah, kalau Tandoshi dan Jidoshi ini benar-benar nggak ada polanya, random. Ya mau nggak mau kalian harus ngapalin satu persatu kata kerjanya. Dan itu yang bikin ribet, termasuk aku sendiri yang sudah lama belajar bahasa Jepang. Mematikan lampu. Denki yo kasimasu. TV-nya nyala. Terebi ga sukimasu. Suite imasu. Memotong kertas. Memotong kertas. Kami yo kirimasu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.